Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lailia, NIM 482012108069 dari kelas 2B Farmasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi mengenai sediaan galenik. Istilah galenika diambil dari nama seorang tabib Yunani, yaitu Claudius Galenus atau Galen, yang membuat sediaan obat-obatan yang berasal dari tumbuhan dan hewan, sehingga timbullah ilmu obat-obatan yang disebut ilmu galenika. Sediaan galenik adalah sediaan yang dibuat dari hewan atau tumbuhan yang disari. Penyarian adalah kegiatan penarikan zat yang dapat larut dari bahan yang tidak dapat larut dengan pelarut cair yang cocok. Zat-zat yang tersari terdapat dalam sel bagian tumbuhan yang kering. Cairan penyari masuk ke dalam sel-sel dari bahan-bahan dan zat yang tersari larut dalam cairan penyari. Setelah itu, larutan yang mengandung zat tersari dipisahkan dari simplisia yang disari. Ada kalanya digunakan bagian tanaman yang masih segar seperti pada pembuatan Spiritus cochleae dan Spiritus citri. Tujuan dibuatnya sediaan galenik yang pertama yaitu untuk memisahkan obat-obat yang terkandung dalam simplisia dari bagian lain yang dianggap tidak bermanfaat. Yang kedua, membuat suatu sediaan yang sederhana dan mudah dipakai. Yang ketiga, menjaga obat yang terkandung dalam sediaan tersebut stabil dalam penyimpanan yang lama. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan sediaan galenik yaitu 1. Derajat kehalusan. Derajat kehalusan ini harus disesuaikan dengan mudah atau tidaknya obat yang terkandung tersebut disari. Semakin sukar disari, simplisia harus dibuat semakin halus dan sebaliknya. Yang kedua, konsentrasi atau kepekatan. Beberapa obat yang terkandung atau aktif dalam sediaan tersebut harus jelas konsentrasinya agar tidak mengalami kesulitan dalam pembuatan. Yang ketiga, suhu dan lamanya waktu. Harus disesuaikan dengan sifat obat, mudah menguap atau tidak, mudah tersari atau tidak. Yang keempat, bahan penyari dan cara penyari. Cara ini harus disesuaikan dengan sifat kelarutan obat dan daya serap bahan penyari ke dalam simplisia. Sediaan galenika dapat digolongkan berdasarkan cara pembuatannya sebagai berikut. 1. Aqua aromatica, 2. Ekstrak, 3. Infusa, 4. Sirup, 5. Spiritus aromatica, 6. Tinctur, yang ketujuh finum. Yang pertama, aromatik. Larutan jenuh minyak atsiri dalam air merupakan cairan jernih atau agak keruh, mempunyai bau dan rasa yang tidak menyimpang dari bau dan rasa minyak atsiri asal. Disimpan dalam wadah tertutup rapat, terlindung dari cahaya, dan di tempat yang sejuk. Bila dalam penyimpanan terjadi kekeruhan, maka sebelum digunakan harus dikocok kuat-kuat. Yang kedua, ekstrak. Ekstrak adalah kesediaan yang dapat berupa kering, kental, dan cair dibuat dengan penyari simplisia, nabati atau hewani menurut cara yang sesuai. Di antaranya maserasi, perkolasi, penyeduhan dengan air mendidih. Sebagai cairan penyari dapat digunakan air eter atau campuran etanol dan air. Peralatan maseri dapat dilihat dari gambar di bawah ini. Gambar A menunjukkan bejana maserasi yang berisi bahan yang dimaserasi. Gambar B, tutup bejana. Gambar C menunjukkan gambar batang pengaduk. Yang ketiga, perkolasi. 10 bak simplisia dengan derajat halus yang cocok ditambah 2,5 sampai 5 bak cairan penyari minimal 3 jam. Pindahkan ke perkolator, tuangkan cairan penyari sampai cairan hampir menetes. Keran bawah ditutup.
Maserasi 24 jam atau yang ditetapkan. Buka keran, biarkan sampai menetes dengan kecepatan 1 mili per menit hingga 500 mg per kolat. Terakhir diuapkan, tidak meninggalkan sisa. Perkolat disuling atau diuapkan suhu mencapai 50 derajat sampai dengan konsisten yang dikehendaki. Yang keempat, infusa. Sediaan cair yang dibuat dengan mengekstraksi Simplicia nabati dengan air pada suhu 90 derajat Celcius selama 15 menit. Infundasi adalah proses penyarian yang umumnya digunakan untuk menyaring zat kandungan aktif yang larut air dan bahan-bahan nabati. Sebaiknya untuk pemakaian 24 jam. Kecuali dinyatakan lain, infusa tidak berkhasiat keras. Kadar Simplicia 10%. Kadar Simplicia lainnya, yang pertama kulit kina 6%, daun digitalis 0,5%, akar IPK 0,5%, dan lain-lain. Yang kelima, sirupi atau sirup merupakan sediaan berupa larutan yang mengandung sakarosa. Contoh, Thimisirupus dibuat dengan cara perkolasi herba timi dengan air di mana terlarut nipagin. Sukrosa juga dilarutkan dalam cairan tersebut dengan pemanasan rendah. Sirup simplex, sirup yang mengandung sukrosa 65% dengan larutan nipagin. Yang keenam, spiritus aromatik dibuat dengan maserasi sejumlah Simplicia dengan campuran sejumlah etanol dan air selama 24 jam. Maserat lalu didestilasiat 1000 bagian. Kadar etanol 65%. Yang ketujuh, tinktur adalah larutan dalam alkohol atau hidroalkohol yang dibuat dari bahan tumbuh-tumbuhan atau dari bahan kimia. Kandungan alkohol 15-80%. Fungsi alkohol yang pertama sebagai pelarut dan antimikroba. Contoh, belladonna tinctur dibuat secara perkolasi 10 bagian serbuk dengan etanol encer hingga 100 bagian tinctur. Yang kedua, cinnamomid tinctura dibuat secara perkolasi 20 bagian serbuk dengan etanol encer hingga diperoleh 100 bagian tinctur. Vinum. Yang kedelapan, vinum, anggur dari Spanyol yang dalam perdagangan dikenal dengan anggur cherry, mengandung etanol kurang dari 18% menurut Farmakope Belanda. Contoh, Ciconae venum dibuat dengan maserasi 2 bagian serbuk kina dan 80 bagian anggur dilarutkan dalam 20 bagian sakarosa. Biarkan 6 hari pada tempat sejuk lalu disaring. Condorcet vinum dibuat dengan maserasi 10 bagian serbuk Condurago jadrak dan dibuat 100 bagian anggur. Terima kasih terhadap presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.